Sama-sama. Ya, hari ini kita akan mempelajari ya atau mereview kembali dulu tentang PHP ya dan penggunaannya. Nanti akan masuk ke fungsi string. Oke, ini oke. Nah, ini ya. Oke, apa PHP ya? Kemarin sudah sebenarnya merupakan bahasa pemrograman terscripting. Maksudnya sama juga sih seperti yang lain ya. Maksud terscripting di sini dia memiliki banyak teks ya. Misalkan diapit oleh kurung lebih kecil lebih besar gitu ya. Itu aja ada tag-tagnya seperti itu ya. Istilahnya metadatanya gitu ya. Sifatnya dia server side ya. Bagaimana untuk back end gitu ya atau mungkin front end ya. Tetap sama-sama bisa. Yang penting apa? Sifatnya itu lebih ke arah dinamis terutama khususnya ya. Running dengan XMPP khususnya Apache Web Server kemarin sudah saya kirimkan URL-nya. Bisa dikombinasikan dengan sintaks HTML atau mungkin CSS gitu ya. Oke, sebentar ya. Ya, lanjut. Ada kombinasi dengan HTML atau CSS ya. Perbedaannya HTML dengan PHP ya. HTML cukup membuka file ya, dengan web browser ya. Kalau PHP mesti ada apa namanya web servernya ya. Oke, tetap sama dipanggil melalui web browser ya, tapi dia memiliki web server ya. Jadi kalau XMPP dia gabungan dari Apache, M-nya MySQL ya, MySQL, terus PHP dan Perl ya. Ada satu lagi yang untuk yang berkaitan dengan website programming ya. Sintaksnya dia, nah diawali ini ya tag-nya ya, kita sebut tag tag ya, ada kurung lebih kecil dan lebih besar ya. Di dalamnya PHP PHP sebenarnya harus kita berikan warna yang berbeda ya. Seperti yang kemarin kita cek di online PHP compiler ya. Oke. Jadi ini untuk melihat kedinamisannya ya. Mau di sisi mana yang akan dilakukan pengubahan, nah itu bisa di sini ya. Oke. Kombinasi dengan tag HTML dia, nah misalkan ditambahkan dengan ada tagnya yang B, artinya dia cetak tebal ya. Jadi hello world-nya di sini akan dicetak tebal ya. Untuk menggunakan PHP dan sebuah HTML, maka tag HTML harus berada di luar tagnya PHP ya.
Jika ingin menuliskan tag HTML di dalam tag PHP, gunakan ya, gunakan perintah echo ya. Echo atau print ya kemarin ya. Nah, kalau HTML kita apa? Meskipun di-combine ya dengan HTML, file yang disimpan tetap harus formatnya ya ini adalah .php ya. PHP ini pahamnya kepanjangannya dari mana? P-nya di awal ini PHP sendiri ya. Kalau hanya hypertext preprocessor ya, seperti itu. Oke, PHP dan variabel ya. Nah, setiap variabel dalam PHP dimulai dengan lambang dolar ya. Jadi dolar nama sama dengan Andi, lalu titik koma jangan lupa ya. Dolar name 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sudah kita isikan dengan tanda petik ini dia, berarti dia diasumsikan nama adalah suatu variabel ya yang dapat menampung value bertipe string atau karakter. Sedangkan 1, 2, 3, 4 bertipe integer positif ya. Kalau untuk umur 25 ini dot koma ya, koma 8 bertipe double atau real ya. Yang ini umur continue, yang ini adalah discrete ya. Discrete itu integer ya, bilangan bulat. Oke, terlihat bahwa variabel PHP tidak memerlukan deklarasi tipe data ya di awalnya ya. Oke. Jadi kalau misalkan pada bahasa pemrograman C atau C++ atau Java atau mungkin Android ya atau lagi Pascal atau .NET, nah itu tetap kita harus deklarasikan tipe datanya apa. Sedangkan untuk PHP cukup ya menuliskan dolar ya. Kalau di bahasa Python Pak tidak perlu ya. Cukup kita tuliskan nama sama dengan Andi gitu ya. Name sama dengan 1, 2, 3, 4 sudah akan dikenali dia. Oke. Kenapa? Lalu berkaitan dengan operator aritmatik ya dalam PHP kita bisa memahami ya melakukan operasi aritmatik atau penjumlahan, perkalian ya dan lain sebagainya. PHP ya misalkan $A, $B. Nah, di sini kalkulator sederhana kita ya ini adalah penjumlahan ya. Untuk pengurangan tinggal diganti dengan min. Perkalian, pembagian ya. Modulo pun sama. Hanya saja untuk pembagian ya, untuk pembagian oke. Untuk pembagian di sini dan modulus atau sisa pembagian, maka penyebut tidak boleh bernilai 0 ya. Kenapa? Akan mengakibatkan eksepsi yakni terjadi hasil yang tidak dapat didefinisikan ya. Kalau lambang yang di matematik itu adalah seperti angka 8 ya, tak terhingga gitu ya. Oke. Jadi harus kita beri kondisional percabangan ya. Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada penyebutnya. Lalu ada operator kondisi ya. Layaknya bahasa pemrograman lain, PHP juga dapat menggunakan if else ya dalam sintaks ya. Contoh yang sederhana dia, nah kalau di bahasa pemrograman Python setelah if ada kondisi lalu bukan kurung kurawal tapi titik 2. Kalau di sini dia langsung kurung kurawal ya artinya begin ya mulai dan ini kurung kurawal tutup artinya akhir dari if ya. Sedangkan else ada lagi dia kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya seperti ini. Oke. Operator logika bagaimana? Misalkan gerbang logika AND ya. Atau ada gerbang logika OR ya. Di algoritma saya yakin teman-teman pun sudah ya. Kalau AND maka sisi kiri dan sisi kanan harus bernilai true ya. Sedangkan OR hanya salah satu saja bernilai true maka hasilnya true ya. Kenapa sih Pak Barja dengan hasil yang true? Kalau hasilnya true ya di dalam kondisi if maka akan dieksekusi. Tampilkan A lebih besar dari B yang akan dieksekusi kalau dia true ya. Kalau false maka ini B lebih besar dari A ya. Tapi ini sebenarnya keliru ya. Karena kalau ini kan jelas sudah angkanya 1 dan B-nya 2 ya. Kalau kita mau minta inputan dari papan ketik keyboard, nah ini hati-hati ya. Apakah A lebih besar dari B? Ada dua kemungkinan ya.
maaf, ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, benar A lebih besar dari B. Yang kedua, A bisa lebih kecil dari B. Yang ketiga, A bisa bernilai sama dengan B. Ya. Oke, ini hanya contoh ya, contoh ya. Tapi untuk yang algoritma yang detailnya tadi, minimal ada 3 kriteria ya. Oke. Operator aritmatik tadi sudah dibahas ya. Plus, min, kali ya. Cuma ini harusnya disusun berdasarkan level hierarkinya, ada urutannya. Biasanya tuh modulus atau perkalian dulu, pembagian, penjumlahan, pengurangan ya. Jadi ada urutan prosesnya dulu ya. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau di algoritma, kita memahami misalkan 5 ditambah 3 dikali 2. Maka perkalian dulu diutamakan. 3 dikali 2 dulu, berarti 6. 6 baru dijumlahkan dengan 5, 11 ya. Kalau kita tambahkan dulu 5 tambah 3, 8 dikali 2, 16 hasilnya. Oke, jelas salah, makin salah ya. Operator pembanding, lebih besar, lebih kecil ya, ini masih sama, masih serupa semua. Kalau sama dengan dia 2 ya. Kenapa Pak Barnya kalau sama dengan 1 kali? Kalau 1 kali dia hanya mengeset, menyeting nilainya, memberikan nilai, assignment namanya. Penugasan ya, misalkan X sama dengan 300. Nah, ya, berarti dia X diisi nilainya 300 ya. Tapi kalau X sama dengan 300, berarti X dilakukan pengecekan. Apakah X sama dengan nilainya 300 atau tidak? Jadi nilai ada 2, true atau false ya. Kalau hanya 1 berarti penugasan. Kalau tidak sama dengan tanda seru, sama dengan ya. Nah, sama dengan 3 kali. Nah, dia mengecek apakah nilai dan tipe data 2 variabel sama ya. Oke. Nilai dan tipe data ya. Tidak sama dengannya ada seperti ini ya, tanda seru dan tidak sama dengan tidak sama dengan. Ya. Jadi tidak sama dengan lalu ada tambahannya lagi seperti ini ya. Tanda seru dan sama dengan maksudnya. Mengecek apakah nilai tipe data 2 variabel tidak sama ya. Oke. Ini kita mengulang dulu ya. Operator logika ada N. Oke. Oke, ini ada bisa ditulis N atau OR atau mungkin dari simbolnya bisa seperti ini ya. PHP juga support ya mendukung deklarasi switch case. Sama seperti ya, switch artinya kan pilih dia ya. $fav color red ya, favorit color. Pilih ya, switch katanya. Pilih dari variabel fav color ya. Kalau dia sama dengan red, maka tulis ya, tampilkan favorit warnamu merah. Kalau dia sama dengan blue, maka tampilkan ya. Kalau tidak dua-duanya red atau blue ya, maka else yang lainnya ya. Maka warna favoritnya bukan merah, biru atau hijau ya. Oke. Switch case juga masuk ya. Oke. Di sini nanti muncul tulisan Pak Barja. Di sini kalau tidak dikasih tulisan break, boleh silakan diberikan tulisan setelah default echo ya, tampilkan atau print sama ya, echo dan printnya sama. Lalu break ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan atau mungkin ada yang tadi keliru penyampaian, monggo silakan. Oke, bagaimana? Lanjut? Lanjut atau gimana? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke ya, sip Aldan. Looping, nah kemarin juga sudah ya membahas looping ya, bahkan banyak algoritma ya yang bisa kita
mendeklarasikan ya. Ada for, ada while, dua ya. Kita kemarin baru mendeklarasikan kalau nggak keliru for atau while ya. Tapi ini intinya sama ya, while dan for. Oke. Dia memiliki ya untuk kasus yang apa? Yang sederhana pada umumnya ada nilai awal, kondisi dan ada increment ya. Kalau mau dibuat terus-menerus dia akan berulang ya, tapi kita sebut looping forever, maka kita tinggal jadikan apa? Kondisinya bernilai true terus ya, bisa seperti itu. Looping dengan for, nah ini dia ya, nilai awal, mulainya maksudnya dari x0 lalu ke ada kondisi di sini x-nya lebih kecil atau sama dengan 10 ya. Lalu $x plus increment ya. Ini sudah dibahas kemarin. X plus sama dengan 1 bisa, X sama dengan X plus 1 ya. Apa bedanya dengan plus plus X? Nah, juga kemarin sudah ya. Nah, di perulangan for ini maka akan dilakukan iterasi sebanyak 11 kali. Kenapa 11? Karena ini dari 0 ya. Dan sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ada 11 kali perulangan. Dan nilai X terakhir adalah 11. Ya. Oke. Dengan while sama ya. Dengan while, nilai awalnya kita letakkan di awal, nilai awal perulangan. Lalu ada kondisi di sini. Oke. Lalu ada increment di akhirnya, atau mungkin di sini juga boleh ya, sebelum echo, tidak masalah. Yang penting increment harus kita tulis. Kalau tidak, maka juga bisa mengakibatkan looping forever ya, terus menerus looping ya. Apa yang akan terjadi Pak Barja kalau looping forever ya? Berarti programnya terus menerus akan mengeluarkan memori. Ya, sehingga memorinya makin lama makin besar, seperti ada kebocoran memori, padahal kesalahan sederhana gitu ya, tapi bisa berakibat fatal. Nanti di bagian pengujian perangkat lunak akan lebih dikaji lagi. Untuk while masih sama seperti yang while, bedanya while-nya kondisinya ada di akhir ya. Do katanya dia seperti ini ya. Oke. Oke, untuk materi hari ini kita lanjut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan, monggo. Tidak ada. Nah, kalau oh ini ada lagi ya, Tommy, siapa lagi nih? Ahmad Hazik dan Karunia. Oke ya, selamat bergabung ya untuk yang 3 barusan ya. Oke, sekarang kita coba kemarin belajar di mana ya? Creative School ya. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, teman-teman langsung sampaikan di sini. Oke, coba kita contoh ya, contoh yang sederhana. Saya share. Gimana Fiona, Anas, Mahdor, ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya? Seperti semester-semester sebelumnya ya. Oke, tidak ada masalah ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Contoh yang sekarang apa nih contohnya nih? Masih berkaitan dengan terutama looping ya. Oke. Teks terlihat cukup jelas atau masih ditambah lagi zoom? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Nah, barusan misalkan kita hendak kemarin apa? Bilangan
aritmatik ya, atau mungkin pangkat 2 gitu ya. Kita butuh di sini dolar batasnya atau N, misalkan ada 10 atau mungkin 7 ya, bebas 70, 700 silahkan ya. Lalu ada dolar K, mulainya dia misalkan dari 0. Terus ada while ya. Ini ada K, misalkan adalah dolar awal ya, misalkan 1 misalkan ya. Selama ya, while dolar K masih lebih kecil daripada dolar batas, maka lakukan print awal, dolar awal. Oke. Setelah itu dolar awal yang baru adalah dolar awal yang lama ditambah atau dikali 2 ya. Terakhir dolar K plus plus ya. Jadi kalau kita run seperti ini dia akan menampilkan 1, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Lalu muncul hello world ya, sorry ya. Ini untuk fungsi, nanti akan kita bahas tentang fungsi ya. Oke, masih ingat ya ini ya, kembali ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita hendak menjumlahkan ya? Berarti harus butuh tambahan satu variabel ya. Sebut saja tambahnya adalah variabel total ya, mulainya dari 0 ya. Sambil dia jalan-jalan di sini, kita tambahkan dolar total adalah yang baru. Dolar total yang lama, yang sebelumnya, kita tambahkan dengan dolar awal. Oke, ini kita ganti plus. Dan di akhir kita beri tulisan print sama dengan dolar total ya. Nah, kalau kita coba dia run, mudah-mudahan tidak yang keliru ya. 1 plus 2 plus 4 plus 8 ya. Nah, sama dengan 127 ya. Nah, di sini ada tanda plus. Mesti kita hilangkan. Oke. Bagaimana caranya dia? Nah, cek lagi ya, tanda plus ini dia akan dieksekusi ketika angka dan karakter plus. Angka dan karakter plus ya. Angka dan karakter plus seterusnya seperti itu ya. Maka di deret terakhir tidak perlu tanda plus sehingga kita bisa berikan kondisi ya di baris ini ya. Jadi kita bisa lakukan cut dulu ya di bagian print ini ya untuk kita berikan semacam kondisi ya, percabangan. Jadi jika dolar K masih lebih kecil daripada dolar batas min 1, maka dibolehkan tambahkan tanda plus. Else, maka di sini tanda plusnya kita hapus ya. Jadi ini ya hanya menambahkan kondisi saja ya. Oke. Jadi nanti angka 64 lalu plusnya setelahnya dia akan kosong ya di deret terakhir, tidak ada lagi. Kita cek dia akan kosong ya. Nah, seperti ini ya. Akan kosong 1 plus 2 plus 4 ya, seperti itu. Ini kalau kita kerjakan dengan cara apa namanya? While ya. Bagaimana kalau kita ingin mendeklarasikan secara apa namanya nih? Secara do while ya. Nah, kita coba. Oke. Kita copy paste ya. Perhatikan di sini, teman-teman. Nah, ini sama semua ya. Tinggal ini kita cut jadikan do ya. Do ini sama semua ke bawah. Di sini while-nya. Nah, seperti ini dia ya. Jadi while-nya ada di paling akhir ya. Oke. Jadi kerjakan dulu kata dia. Jadi tanpa ada pengecekan, dikerjakan, baru dicek, kerjakan, baru dicek ya. Kalau misalkan dikerjakan terus dicek dia sudah memenuhi kondisinya, oke,
Oke, misalkan memenuhi kondisi yang salah sehingga tidak dieksekusi, maka selesai ya. Berbeda dengan pemrograman Pascal atau Delphi menggunakan repeat until ya. Dari representasi keyword yang digunakan repeat, ulangi ya. Until berarti dia sampai bernilai benar ya. Berarti saat dia salah, dia akan mengerjakan, masih salah dikerjakan, masih dikerjakan ya. Sampai benar gitu ya. Kalau dual di sini beda ya. Kerjakan dulu selama benar, kerjakan terus ya. Ketika salah berhenti gitu ya. Jadi ini ada pola pikir algoritmik ya, bukan sudut pandang ya. Ini hanya algoritma pemrograman saja. Ada bahasanya A, bahasa B, C dan yang lain ya, seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang hendak ditanyakan atau dikonfirmasi, mungkin ada yang keliru. Ripan, Asraf, Mutia, silahkan. Tidak ada? Nah, coba kita ulangi lagi, misalkan kalau hendak dilakukan dengan perulangan for bagaimana itu ya. Nah, untuk for yang mesti ada ini ya. Oke. Untuk for, nah perulangannya perhatikan. Oke. Awal total, nah ini kita nilai awal kita cut ya. Jadikan di sini for ya. Nilai awal lalu dolar $K kurang dari dolar batas titik koma dolar $K plus plus, sehingga yang di sini yang paling bawah kita harus jadikan atau mungkin kita hapus ya. Oke. Tapi masih sama semuanya ya. Lalu kita tambahkan tulisan misalkan print. Nah, seperti ini. Print apa namanya? Hasil ya. Sorry. Print sama dengan dolar total BR, ganti baris. Oke. Kita cek. Sama semua ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau tidak ada ya. Punten, Pak. Punten. Ya. Ada yang itu badutnya merah. Oke, sekarang kita coba mempelajari tentang di sini saja ya. Kita mempelajari tentang fungsi ya. Nah, masih ingat nggak nih metode nih? Ya. Apa ini fungsi ya? Fungsi adalah salah satu metode ya. Oke. Yang menghasilkan nilai ya, atau yang menghasilkan atau mengembalikan nilai gitu ya. Paham ya? Kalau dari segi sudut pandang matematik, nah di sini fungsi adalah ya salah satu metode untuk memetakan ya daerah asal ke daerah hasil. Nah, di sini muncul istilahnya, ada daerah asal, ada daerah hasil ya. Contoh yang sederhana, misalkan ada fx sama dengan y. Nah, gini ya. Oke, Ardan masih ingat Ardan? Masih ingat nih? Ahmad, Hazik, Baron, Anggun, Claudia, masih ingat? fx sama dengan y, masih ingat? Masih Pak, pelajaran SMA Pak. Alhamdulillah, ini fungsi linier ya. Fungsi linier di sini sebenarnya banyak bisa kita gunakan, apalagi ada regresi linier ya. Bisa untuk memprofiling misalkan data pengguna IndiHome, data pengguna Telkomsel gitu ya, atau mungkin yang lain ya. Seperti apa sih dia profilingnya gitu ya? Apakah dari demografinya ya, entah usianya atau mungkin pekerjaannya ya, atau mungkin program studi yang dipilihnya. Jadi bisa seperti itu ya. Biasanya itu keterikatan ya, relasi antara misalkan bagaimana pengaruh
kepemimpinan dan budaya organisasi ya pada dampak produktivitas kerja, misalkan di suatu PT ya, atau mungkin di suatu pabrik gitu. Banyak sih ya contoh-contoh yang lain ya. Di sini fx sama dengan y, berarti x akan dipetakan ke y. Oke. Nah ini juga dulu di fungsi sudah kita ajarkan ya, ada fungsi bijektif, subjektif ya, dan yang lain ya. Fungsi komposisi bahkan apa lagi, ada f, ada g, ada h, ya, ada syarat-syaratnya dan yang lain ya. Nah di sini kalau kita isikan ya, oke, kita isikan apa namanya? Oh ya, sebelum ini dia kita akan sebut dulu X ini adalah daerah asal atau istilah kerennya di matematik domain ya, atau simbolnya adalah DF. Sedangkan di bahasa komputasi ya, kita sebut dengan parameter atau argumen. Nah, sama ya. Atau inputan ya, inputan seperti itu. Sedangkan Y kita sebut dengan daerah hasil ya, atau range ya. Kita sebut dengan, ada musik lagi. Kita sebut dengan RF. RF dan di istilahnya bahasa komputasi disebut dengan return value ya. Seperti ini. Dipahami dulu ya. Kalau X di matematik adalah absis, kalau Y ordinat. Sehingga kita sebut dengan titik koordinat gitu ya. Oke ya. Contoh misalnya, ketika kita isikan F ya, X sama dengan 1, ini contoh ya, sorry. Fx sama dengan Y sama dengan X tambah 10 misalnya. Maka X tambah 10 ya. 1 ditambah 10 sama dengan 11. Lalu misalkan ada lagi contoh F, kalau X-nya sama dengan 4, bagaimana? Maka sama dengan 4 ditambah dengan 10 ya, sama dengan 14 ya. Bagaimana dengan misalkan F, X sama dengan min 1000. Ya, sama dengan min 1000 ditambah 10 sama dengan min 910. Sebentar ya. Oke ya, min 990 ya. Bagaimana kalau sekarang misalkan F-nya adalah X sama dengan misalkan akar 7 gitu ya. Ini V itu akar 7 ya. Sama dengan akar 7 ditambah dengan 10 ya. Berarti sekian ya, biarkan aja seperti itu. Nah, ini semua ya kita sebut dengan 14 ya, min 1000 ya, adalah daerah asal ya. Atau parameter ya. Dan parameternya di sini, oke, X misalkan sama dengan 1 ya, atau 4, atau min 1000 ya, atau mungkin akar 7 ya, dan lain-lain ya. Itu kita sebut dengan parameter aktual ya, karena dipanggil ya.
Sedangkan X-nya sendiri ya adalah parameter formal. Ini sudah ya dijelaskan ya. Oke. Aktual dia 14 dan semacamnya ya. Oke. Parameter aktual. Nah, di sini ada dua ya mekanismenya untuk apa namanya pemanggilannya ya. Yang pertama bisa secara passing ya, passing by value langsung nilainya seperti tadi 14 dan yang lain, atau B passing by reference. Nah, gini ya. Contoh yang seperti ini tadi ya. Contoh kita ulangi lagi. Oke, kalau kita sekarang isikan seperti ini apakah boleh? Misalkan Z sama dengan 100 ya. Fx sama dengan Z. Nah, maka 100 ditambah 10. Jadi tidak langsung nilainya, tapi ditampung ke Z dulu ya. Cara pemanggilan dengan Z ini dia namanya passing by reference ya. Oke. Seperti ini. Monggo ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Saya yakin teman-teman sudah mempelajari ya tentang fungsi ya. Ini implementasi, namanya juga ilmu terapan ya. Ada formula, ada definisi ya, kita pelajari. Ya, kita sesuaikan dengan yang sudah ada berdasarkan yang sangat akademik ilmiah, baru bisa kita implementasikan mau di MATLAB, di Pascal ya, di PHP, Python, di mana lagi di Kotlin ya, di bahasa Java, Android dan lain sebagainya ya. Oke, ini baca iklannya di sini ya. Ini harusnya diklik. Aduh. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Diego ya, Destiny, silahkan. Gabriela, Feby, Faiza, Fatan, Tommy, Ripan, Raihana, Mahdor, Karunia, Kamilia, Zita, Zahra, Fiona. Oke, nanti di ujian kan pasti ada gitu ya. Bahkan ada istilah lagi nanti variabel lokal, ada variabel global ya. Lokal artinya hanya dikenali di fungsi itu saja. Sedangkan global dikenali di semua fungsi atau metode ya. Di PHP, di bahasa pemrograman PHP, semua jenis metode dikasih tulisan awalnya adalah function. Oke. Padahal ada dua, ada function dan ada prosedur ya. Bahkan kalau kita nanti angkat lagi ke object oriented ya, berpikir secara object oriented, ada istilahnya lagi metode, yakni adalah konstruktor ya, untuk membuat memori sekaligus di akhir dia untuk mendelete-nya ya, menghancurkan memori tersebut ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, contoh di sini di paling bawah tadi ya sudah ada metode sederhana, oke, yakni ini tipenya adalah prosedur ya, karena tidak ada nilai yang dihasilkan ya seperti itu. Function write message ya, oke, echo hello world ya, terus write jadi panggil ya. Kita lakukan invoke namanya, pemanggilan ya, calling method atau invoke method. Invoker ya. Kalau invoker bukan ya. Itu salah satu hero di Warcraft. Ada yang suka main game nggak? Oke. Kalau ada yang suka bisa kita kompetisi nanti ya. Oke, ada yang suka ini game atau mungkin sudah nggak nyaman air Warcraft? Gimana Ardan? Pak, Ya, ini saya cek dulu nih, sepertinya istirahat semua nih. Oke ya, kita cek. Oh, Moniska ini ya. Moniska baru hadir. Silahkan Moniska. Oke. Yang lain, kumaha, Damang? Ada yang mau ditanyakan? Barusan siapa? Oke, gimana? Bagaimana? Tidak ada. Oke, tidak masalah ya, bagus. Sekali lagi, semua di PHP
baik itu prosedur atau fungsi, ya. Jadi diawali dengan function, baru nama fungsinya ya. Misalkan nama fungsinya adalah f, maka kita panggilnya adalah f di sini ya. Karena nama fungsi begitu ya. Fungsinya g, ya silahkan panggil g ya. Oke, paham? Nah, di sini agar lebih representatif ya. Misalkan kita sebut nama fungsinya adalah fungsi view atau mungkin produce ya. Apa? Series number ya. Series of number. Ini contoh saja ya, soal bahasa Inggris ya. Oke. Kita panggil seperti ini dia ya. Kalau dijalankan yang penting sama ya. Dan di sini pun case sensitif ya. Artinya perbedaan huruf lowercase dan uppercase sangat diperhatikan ya. Oke. Halo D3SI 4404 gitu ya. Ini echo ya, bisa kita ganti dengan print ya, sama ya. Kalau misalkan tadinya dia echo, terus kita ini lagi, misalkan kita tulis di bawahnya adalah echo, ini biar ke bawah, tadi kita tambahkan BR ya. Ini kita ganti dengan echo misalkan ya, echo ya, echo ya. Kita cek ya, maka akan muncul 2 ya. Hello D3SI 4404 ya. Jadi sama ya, seperti itu. Sedangkan yang tadi sudah kita buat ini ya, nah bisa kita letakkan juga ya. Nih, oke, bisa kita tuangkan dia di dalam ya, kemas di dalam di sini ya. Oke, ini contoh berikutnya adalah oke, di sini aja ya. Function, oke, apa ya namanya ya? Function deret bilangan misalkan ya. Oke. Oke, nah kita panggil dan sebaiknya kita beri indentasi ya. Nah, misalkan lebih ke arah kanan ya. Oke. Ini bukan untuk memudahkan saya ya, tapi teman-teman pun agar lebih dimudahkan saat melakukan coding ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seakan-akan di dalam fungsi ini dia, oke, ada isinya awal sampai dengan print ya. Oke. Pak Barja, awal sudah ada di atas. Apa sebaiknya kita ganti nih? Boleh ya. Misalkan di sini gantinya adalah awal 2. Ini total 2 ya. Agar tidak terjadi kebingungan mana yang disebut dengan variabel lokal. Jadi awal 2 dan total 2 adalah variabel lokal ya. Sedangkan variabel global yang di luar fungsi ini. Oke. Ini K2 batas masih sama. Total 2 berarti. Monggo silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Batas dalam K2. Oke. Kita coba ya. Oh, belum dipanggil ya. Belum kita panggil. Kita panggil deret bilangan ya, seperti ini ya. Kita panggil. Oke ya. Hasilnya 0. Kenapa nih dia? While awal 2, ada yang keliru nggak nih? Sama dengan 0. Oh, batasnya ya. Batasnya harus kita tulis lagi di sini ya. Oke, harus kita tulis batas 2 sama dengan 127 ya. 7. Nah, di sini ini adalah batas 2. Ini pun sama batas 2 ya. Coba di sini. Oke ya. Nah, silakan kalau ada yang tidak mau ditanyakan ya. Oke. Sekali lagi fungsi ya, ini berawal dari matematik yang kita terapkan ya. Oke.
Dan ini fungsi merupakan cikal bakal ya, menurut saya, pendapat saya, lahirnya konsep pemrograman berorientasi objek ya. Yakni untuk memudahkan saat dilakukan pengubahan. Yang kedua, untuk memudahkan bekerja antar file-file yang banyak ya. Karena kalau kita misalkan bikin program dalam satu file, bisa dikerjakan Pak Barja? Bisa ya. Tapi ketika kita ubah baris pertama ya, atau baris di tengah-tengah, atau mungkin baris di akhir ya, katakanlah ada 10.000 baris, maka kita harus melakukan tracing lagi, satu per satu. Dari baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, berbeda kalau kita gunakan sudah sistemnya object oriented ya. Ada kesalahan pada fitur atau function atau metode A, fokus sama metode A ya. Atau mungkin ada kesalahan pada modulnya admin, fokus pada usernya admin saja ya. Nanti akan banyak teman-teman selain object oriented ya, ada beberapa misalkan kalau di bahasa Java JSP itu ada framework ya namanya MVC, ada model, view, ada controller ya. Sangat-sangat banyak di sini ya. Kalau yang pernah mengikuti webinar dari Pak Solekan ya, bahkan sudah ada PHP 7 ya, ada Vue.js, terus apalagi JavaScript masih gitu ya. Ada Python, nah di situ ya teman-teman bisa kembangkan ya. Oke. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya dulu? Oke. Tidak ada? Boleh dilanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Sip, sip. Kalau tidak ada, ini kan fungsi ya, dan kita pun memanggil fungsinya di sini ya. Oke. Kita panggil fungsi. Nah, sekarang Adorun Nafis. Oke. Selamat bergabung Adorun Nafis ya. Kita share dulu. Moniska sudah bergabung? Mudah-mudahan sudah ya. Ya. Untuk asisten praktikum sudah alhamdulillah ya sudah dapat ya. Insya Allah ada 2. Oke. Nah, kita sekarang bahas ya fungsi string. Nah, di sini ya. String ngapain sih Pak? Nah, kalau kita membahas pemrograman tertentu entah Java atau mungkin Android, ada tipe kelas string, ada tipe string builder, ada string buffer. String ini dia banyak ya. Bisa kita ngecek suku katanya, atau mungkin ada karakter di indeks tertentu, atau lakukan kombinasi penggabungan karakter, atau pemotongan karakter. Misalkan isikan username Anda, ya. Saya isikan spasi kosong, ya, baru saya isikan M. Barja Sanjaya. Maka spasi kosong ketika misalkan saya lakukan string.trim potong, maka yang karakter kosong di awal tidak berpengaruh. Atau mungkin karakter yang kosong di akhir, misalkan M. Barja Sanjaya lalu spasi kosong terus misalnya, maka akan dihapus. Gitu. Bagaimana kalau karakter spasinya ada di tengah-tengah? Kalau melebihi dari 3, melebihi dari satu dalam satu kata, melebihi dari satu spasi, misalkan ada 2 spasi, maka akan kembali lagi menjadi 1 spasi dia. Oke. Itu doktrin ya, tapi nggak tahu apakah ada di Libra yang terbaru atau tidak ya. Ini tugas teman-teman aja, silahkan mengoprek gitu ya. Atau mungkin mengubah dari yang lowercase menjadi uppercase semua atau kebalikannya. Oke. Jadi fungsi string ini sangat banyak ya. Dan masing-masing pemrograman baik itu Python, Java ya, PHP dan yang lain sudah sangat diperbaharui semua ya. Nah, sebenarnya ini bukan berbeda ya dengan Java ya. Sebenarnya sih sama juga ya, di Java pun banyak ya. Sekali lagi ini saya ralat ya, hampir sama dengan Java ya, nggak berbeda ya, sama. Oke. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan string ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman sudah pernah mengikuti studi grup tentang pemrograman Java, kemarin sudah ya, itu saat kita lakukan sorting bertipe string, stringnya banyak ya, bisa diganti ke lowercase, uppercase, dipotong, di-cut ya, diambil substringnya saja ya, misalkan saya Barja diambil dari A sampai Barja, A spasi Barja, bisa seperti itu dia, atau mungkin A sama B saja bisa ya, atau mungkin dilakukan
dibalik ya, Barja saya gitu ya, bisa seperti itu ya. Banyak di sini, sangat banyak, atau mungkin urutannya pun bisa ya. Saya Barja berarti dari A ya, gitu. A, J, R, apalagi ya, terus sampai A, Y, AS gitu ya. Bisa dibalik ya. Kalau yang paling populer, nah teman-teman bisa cek di web3schools ya .com. Oke. Ada substring tadi, dia untuk memotong dari karakter mana sampai mana ya. Misalkan ada 100 karakter ya, maka dia bisa motong karakter dari tengah-tengah ya, atau mungkin dari awal sampai batas akhir. Atau mungkin di indeks-indeks tertentu ya. Apakah bisa Pak Barja? Misalkan karakternya ada 100. Saya mau mengawali karakter dari 9 sampai 5. Harusnya kan dari 5 sampai 9. Ya, bisa nggak? Bisa saja, tidak masalah. Trim ya, tadi untuk memotong karakter yang tak perlu. String length ya, string length itu menghitung panjang karakter yang ada pada suatu teks ya. String word count ya, dihitung ada berapa katanya, bisa aku dihitung ya. Seperti yang ada di Microsoft Word ya, atau mungkin yang lain di Google Docs. Itu juga kita misalkan tuliskan satu paragraf bisa dihitung. Di situ ada 700 kata. Oke. Kok bisa dia? Nah, kalau kita mempelajari struktur data, oke, yang paling sederhana akan dikenali dengan mesin karakter ya, atau pita karakter. Dia akan membaca satu persatu. Misalkan misalkan ya, ada contoh nama saya adalah Barja. Berarti dia NAMA, ketika bertemu spasi, maka akan langsung dianggap satu kata. Paham ya? Nama spasi. SAYA spasi. Kata kedua ya. Jadi kata kuncinya dia menemukan spasi atau mungkin tanda titik, tanda baca titik atau mungkin yang lain, koma ya. Jadi end of line-nya dibaca ya. Akhir dari baris katanya tersebut terbaca. Ya, biasanya disingkat EOE, EOL ya. End of line ya, seperti itu. Nama spasi saya, spasi nah ya. Barja, spasi Sanjaya, spasi itu ya. STMT OCA gitu, panjang ya. Jadi dibaca satu kata, dua kata, tiga kata. Cara bacanya seperti itu dia, satu persatu ya. Dia bertemu karakter spasi enggak? Oh enggak ya. Bertemu karakter spasi lagi enggak? Enggak, NA ya. Bertemu karakter spasi atau titik enggak? Enggak. Bertemu karakter spasi atau titik atau koma enggak? Tidak ya. Terus bertemu karakter spasi titik atau mungkin tanda seru enggak atau tanda tanya enggak? Enggak, terus baca. Kalau ketemu, maka jadi satu kata ya. Akan ketemu dengan spasi ya, satu kata. Maka mulai lagi sekarang. Ya, setelah N A M A ya, dibaca satu persatu tuh ya. Itu satu kata. Iterasi berikutnya dia ngecek lagi. Ya, nama terus S ya. Oh, bukan spasi. A bukan, terus Y bukan, A bukan ya. Nah, baru dia ya. Saya sama juga tuh. Bahasa apa? Kata lagi. Apa sih rame-rame nih di depan? Ya, itu string word count ya, menghitung jumlah kata ya. Atau STR to upper cara bacanya ini ya. Ini cara bacanya adalah STR ini string ya. String ke uppercase artinya huruf kapital ya. String to lower case ya, string ke huruf kecil semua ya, bisa seperti itu. Kalau di Microsoft Word ya, kita blok, kita lakukan misalkan tekan Shift dan F3 ya. Bisa berubah ke uppercase semua atau berubah ke lowercase semua atau kombinasi ya. Misalkan nama saya Barja berarti N-nya huruf kapital, lalu S saya, B Barja, terus Sanjaya S ya. Jadi yang awal-awal bisa huruf kapital seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Substring, nah ini ya, lebih detailnya. Memotong karakter ya dalam sebuah string, dalam sebuah teks ya. Penggunaan substring ya, $str teksnya ini ya teks inputannya ya, ini parameternya adalah teks inputan. Lalu $start ya, indeksnya mulai dari mana ya. Setelah itu dia sampai ke panjangnya ya, panjang teksnya. Misalkan teksnya ada 100 ya. Nama saya adalah Bagja Sanjaya, saya seorang anggota Marvel dan lain sebagainya, contoh ya. Saya akan memotong dari string di indeks ke-10 ya, dan panjang yang akan dipotong di sini 15 misalkan, itu bisa ya. Bisa seperti itu. Pak Barja, bagaimana kalau panjangnya itu dia melebihi dari panjang teksnya 100 karakter? Tetap akan dianggap 100 karakter dia. Oke. Akan dipotong mulai dari indeksnya tadi ya. Kalau indeksnya mulai dari minus bisa, nah kalau indeksnya mulai dari minus, dia akan dibaca seperti reverse ya, mulai dari belakang ke depan. Oke. Boleh teman-teman nanti coba di sini ya. Lalu length di sini panjang karakter ya. Kalau di array list-nya itu dot size ya, untuk mengecek ukuran dari atau mungkin kuantitas dari karakternya atau teksnya. Contoh misalkan substring ya, teks ya, koma mulai dari 3 oke, dan panjangnya 4 karakter. Maka dia akan menampilkan indeks ketiga, keempat, 5, 6, 7 ya. Sebenarnya sih 7 enggak nih ya, karena sampai 4 karakter kan ya. Ini hati-hati ya. Berarti misalkan ada tulisan nama saya Barja, berarti dari 3 ya. Misalkan N, A, M, indeksnya dari 0, 0, 1, 2, 3. Nama N, A, M, A berarti dari spasi kosong ya. Dari N, A, M, A. Dari A ya. A, M. Nama 0, 1, 2, 3. Berarti dari A ya. A spasi saya ya. Oh enggak, A spasi ya. Misalkan kita tulis dulu ya contoh ya. Ini biar jelas ya. Oh enggak bisa nih. Kita enable dulu. Oke, lama banget nih. Oke, ini contoh ya. Saya punya tulisan di sini. $str sama dengan misalkan adalah nama saya Barja ya. Ketika kita tuliskan indeks 3 sampai 4 karakter, nah, maka dia mulai dari indeks ke 0 ya. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, dari sini ya. Dari A di sini ya, kita kasih warna atau gini ya. Lalu ini 3, ada 4 ya. Oh, mulainya sampai 4 ya. Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai ini dia ya. Akan ditulis. Jadi A, say ya. Yang akan tampil ya. Oke. Nah, di sini yang saya garis bawahin indeksnya itu sorry. Nah, yang di sini saya kasih garis bawah. Ini adalah indeks keempat dia ya. Kalau di sini, nah ini indeks keempat ya. Lalu S adalah indeks kelima, ya, A indeks keenam dan Y indeks ketujuh ya. Maka akan muncul tulisan A spasi say ya. Itu ya. Ini untuk yang substring ya. Lalu untuk yang berikutnya strlength, nah, menghitung ya panjang karakter. Misalkan stringnya adalah hello world ya. Maka ketika kita bilang echo ya, tampilkan katanya echo ya. Kita tampilkan echo.
Bapak, permisi, share screen-nya keluar. Bapak, maaf, Moniska belum di ACC katanya. Oke, makasih ya. Yang sampai mana tadi? Ini ya? Ini tadi sudah ini. Cek. Ini sudah ya tadi ya? Belum muncul tadi Pak waktu itu. Oh ya, oke ya. Kita ulangi ya. Nah, di sini misalkan memotong karakter ya. Sekali lagi, penggunanya adalah kata kuncinya substring. Nah, ini ya. Ada teksnya, inputannya, oke. Ada indeks mulainya ya. Dan ada panjangnya, oke. Jadi start ini dia mulainya dihitung ya, seperti itu. Oke. Terus dipotong, sebentar ini ada tipe ya, harus kita gabung. Nah, contoh ada tulisan teks adalah nama saya Barja. Waalaikumsalam. Oh, monggo Pak. Yang putih itu Pak ya. Ini Pak, yang putih ini. Di bawahnya tuh. Atau kalau yang lantai atau yang mana Pak? Yang lantai atau yang tembok? Gini. Pak Atep, yang tembok atau yang dinding? Oh ya, yang putih. Menampilkan string ya, misalkan teksnya adalah nama saya Barja ya. Mulainya katanya dia str ya. Lalu dari 3 dan panjangnya adalah 4 karakter. Sehingga indeks ketiga, nah ini kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Nah ya. Maka dari sini akan muncul dia ya. Dari sini. Oke, A ya. Spasi. Ini 4, indeks keempat muncul ya. Spasi. Terus S indeks kelima ya. A lagi yang saya blok adalah indeks ke-6 dan Y adalah indeks ke-7. Maka akan muncul tulisan assign ya. Seperti itu. Oke. Ini adalah substring, memotong string ya. Lalu untuk menghitung panjang karakter, kita gunakan strlen ya, string len, ini huruf kecil semua ya. Oke. Nah, ini string misalkan hello world. Nah, dihitung aja nih ada berapa karakter ya? 1 2 3 4 5. Oke, ada spasi lagi di sini ya. 1 6. Ini pun ada lagi 5 lagi. Jadi 11 ya. Kalau kita tambahkan spasi-spasi bagaimana? Nah, di sini ada spasi ya, saya kasih warna. Dan di sini pun ada spasi sehingga tetap akan dihitung ya. Kecuali ya, kita nyatakan di sini string 2 dot trim. Nah, di sini kita lakukan pemotongan. Sehingga nanti hasilnya dia 11 lagi ya. Kalau kita gunakan trim ya. Paham? Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke ya, begitu ya. Sebentar nih masih adzan, kita sebentar ya 2-3 menit dulu ya istirahat ya. Sambil dicek ya mau ada ditanyakan nanti ya.
Ya, kita lanjut ya. Monggo ada yang mau bertanya silahkan. Lalu ada trim. Nah, di sini ya. Oke, kita lakukan apa namanya menghapus spasi di depan atau di belakang sebuah string yang tidak perlu ya. String 2 tadinya ada dia spasi seperti ini. Kalau kita lakukan dia trim ya. Oke, trimnya pemanggilannya di sini ya. Trim kata dia, potong ya. Yakni string 2 ya. Maka akan menampilkan 11 ya. Karena spasi yang awal dan akhir tidak perlu ya, seperti itu. Oke, ini trim ya. Lalu ada menghitung jumlah kata ya. str underscore word underscore count ya. Menghitung jumlah hello world ya, pagi misalkan ya. Berarti ini ketika menemukan spasi akan terhitung satu kata ya. Oke, satu kata lagi ya, ini sama satu kata sampai mencapai akhir atau bertemu dengan tanda titik atau bertemu dengan tanda seru atau bertemu dengan tanda baca ya. Seperti itu. Bagaimana Pak Barja kalau hati-hati misalnya? Sama, hati ya. Ketemu ada tanda baca garis ya atau mungkin strip. Oke. Hati lagi, maka akan dianggap dua suku kata. Oke. Kalau misalkan ini keliru sampaikan ya. Lalu ada to uppercase ya dan to lowercase. Uppercase maka diubah semuanya ke huruf kapital, sementara untuk yang lowercase diubah ke huruf kecil semua ya. Oke, ya. String to upper ya. String to upper. Ini string to lower ya, ini keliru ya. String to lower. Nah, oke ya. str to lower. Oke. Oh, udah habis ya. Oke ya, teman-teman ya, begini dulu. Oke. Kali ini pembelajarannya kita lanjut lagi besok ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan, saya cek dulu. Dari segi kehadiran. Oh, udah ini lagi. Silakan cek di Gracias apakah masih alfa atau tidak ya. Oke, monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya coba cek. Adurun Nafis, silakan. Ahmad Hazik, ada yang mau ditanyakan? Ahmad Ridho ya. Ahmad Zidan, Amelia. Ya, boleh. Maaf, saya masih belum ke absen di Gracias. Atas nama siapa? Moniska, Pak. Moniska Zahra. Pak, maaf.
Saya juga belum di absen, Pak. Bentar nih ada pesan dari Pak Wawa ya. Ini ada beberapa kakak tingkat nih ya. Eh, oh, MHS. Pak, maaf, saya Arun Hafiz belum terabsen juga, Pak. Masih Alfa. Belum ada konfirm, mungkin kendala jaringan ya. Maaf Pak, saya juga Pak atas nama Ahmad Hazik Mufid Lubis Pak. Tadi lagi siapa? Ini ada Tommy. Iya, Pak. Belum di absen, Pak, tadi. Presensi cuma nggak confirm ya. Karunia. Baik, ada? Nggak ada ya. Oke, dan ya, teman-teman bisa cek. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Gampang ya. Jadi hari ini kita ada review sekilas yang kemarin, lalu ada materi ya, kan? Dan ada materi berikutnya yakni tentang fungsi string ya. Oke. Mungkin itu dulu ya saat ini yang bisa kita bahas. Kalau ada yang tidak ditanyakan lagi, bisa kita akhiri ya. Kalau ada, saya tunggu aja, silakan. Oke, apakah ada? Oh ya, nanti saya minta tolong ke siapa ya di sini ya? Fadil Fahri atau mungkin siapa bisa membuatkan Google Drive ya. Lalu isikan apa? Share juga ke saya. Jadi bisa saya upload materi ya. Ini materi yang ada di mana disampaikan di minggu ini gitu ya. Kalau di WA khawatir apa? Tidak ada seminggu atau 2 minggu sudah tidak bisa diunduh gitu ya. Jadi mesti harus ke mana? Harus ke Google Drive lah minimal ya. Tolong dibantu ya, nanti akan saya kirimkan email saya. Terus saya tulis aja deh sekarang ya. Penggunaan web embarja@kass.com. Ya. Oke. embarja@tass.university.ac.id ya. Oke ya, coba ini saya cek lagi nih. Ini kenapa nih diam semua nih? Fatan kenapa les?
Derisan, ya. Diego, Endar, Faizal Rafli, Destiny, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak izin bertanya, kan di sini tuh lengnya itu kan 4, Pak. Berarti penghitungan lengnya itu dimulai dari setelah startnya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kenapa saya tidak ada background-nya? Oke, yang lain monggo teman-teman. Oke, silakan. Tidak ada? Mungkin sekian dulu ya. Oke, bisa kita ini, saya mesti istirahat dulu ya. Karena non-stop dari tadi. Besok kita bertemu kembali ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.